masa lalu itu ya, sejak zaman Lemuria, itu yang namanya pertanian, itu tidak seperti sekarang. Jadi pertanian itu mereka sudah betul-betul menggunakan teknologi yang sangat canggih. Jadi semuanya itu, semua teknologi yang sangat canggih itu sangat terlihat betul-betul alami. Contoh, memproduksi natrium fosfat dan kalium untuk yang namanya hara tanah itu menggunakan mikroba. Mikroba yang benar-benar bisa menghasilkan. Dan itu sudah kita buat ya, sudah kita buat. Namanya mikroba DZA, namanya ke atas, di Kizena Arifin. Dan saya sudah bekerja sama dengan beberapa BUMN, gitu kan ya, beberapa BUMN pupuk. Tapi ini tidak jalan karena bukan apa-apa. Ada cerita di balik itu yang tidak perlu saya ceritakan di sini, bukan apa-apa, itu sensitif. Nah jadi, tapi akhirnya saya ajarkan pada para petani, saya ajarkan cara membuatnya. Karena teknologinya harus dibagikan. Saya sudah beberapa kali membuat pelatihan membuat pupuk organik cair ini, POC, pupuk organik cair DZA. Nah, silahkan pakai, silahkan buat, silahkan pakai. Tapi yang jelas, beras organik kita itu arseniknya 0. Beras organik yang dari beras ini anorganik itu ada arsenik. Makanya kenapa makan beras itu yang beras anorganik itu ke badan itu nggak sehat. Makanya orang-orang diabetes kan nggak boleh makan itu ya, nasi ya, nggak boleh terlalu banyak maksudnya. Tapi kalau beras organik yang arseniknya 0 ini itu bebas, silahkan saja. Ini sudah disampaikan ke WHO loh beras kita itu, dan mereka betul-betul mencari beras yang seperti ini. Ada hasil tes Sukovindonya. Kalau nanti mau lihat ya kita hasil labnya juga ada dong. Nah mungkin nanti harus coba dulu berasnya. Harus bersaksi kan, bersaksi dulu baru beriman gitu loh. Masih komunitas karena misalnya begini, ini pernah kejadian di satu daerah di Sulawesi ketika kita panennya lebih bagus dari mereka, ada sabotase di petak sawah kita itu, disabotase oleh mereka dengan racun rumput, dan itu sering terjadi. Kita menghadapi mafia, yang kita hadapi itu mafia. Nah, tapi yang jelas begini, ini karena ini bagus untuk tanah juga. Lihat tanah yang menggunakan pupukan organik itu hancur, rusak dia. Nah, tapi kita bisa remajakan lagi. Nah, itulah teknologi yang sebenarnya dari pertanian. Teknologi yang benar-benar berkolaborasi dengan semesta, dengan alam. Jadi alam itu akan memblessing kita. Alam itu dengan teknologi yang seperti ini, alam itu akan benar-benar bekerja sama dengan kita. Semuanya menjadi harmonis, dan hasilnya pun akan jauh menjadi lebih baik. Itu dari pertaniannya. Peternakan misalnya. Peternakan kita itu sudah membuat yang namanya pakan sendiri, suplemen sendiri, sehingga ayam kita itu sudah tidak lagi ada pakai antibiotik, ada vaksin, itu enggak. Dan semua pakannya itu sehat. Jadi kita makan pun kolesterol nggak naik, badan kita itu baik-baik saja, begitu loh. Dan ayamnya pun tidak ada yang namanya alot-alotnya. Iya, nggak ada. Ayam alot di kita itu nggak ada. Tahyul itu kalau ada. Kan ayam suka ada alot ya. Kita semua sudah ada. Dan ini kemajuannya sudah luar biasa di komunitas kita. Dan ini sudah terus berkembang. Komunitas kita itu berkembang. Komunitas ini berkembang terus, berkembang semakin besar. Ini yang kita harapkan. Nah, teknologi ini yang dari masa lalu ini akan sudah kita terapkan. Terus ini ada satu wilayah yang kena limbah dari pabrik tekstil. Saya tidak perlu sebutlah pabrik tekstilnya apa. Nah, si limbahnya itu kita treatment sehingga menjadi air bersih. Tapi kita tidak perlu bekerja sama dengan pabriknya. Begitu dia dibuang ya kita bantu masyarakatnya saja. Nah, tadinya itu tidak bisa bercocok tanam di sana itu. Nah, begitu si masyarakatnya itu sudah kita bantu, airnya terus kita bantu pupuk organiknya dan sebagainya. Sekarang mereka sudah bisa bercocok tanam lagi dan hasilnya itu sangat bagus. Nah, tapi kita bergerak diam-diam saja. Kita bergerak silence. Karena kalau kita gembar-gembor, ini malah bisa diserang duluan oleh mereka-mereka yang kaum-kaum yang tidak menyukai ini terjadi.
Makanya kalau misalnya kita mau bergerak, kita sebaiknya silent saja. Kita kepung dulu sisi-sisinya, jadi kita kuasai dulu sisi. Nanti setelah kita menguasai sisi, ke tengah itu gampang. Seperti kita main Othello, kuasai dulu sisi semuanya. Begitu sisi bisa kita kuasai, ke tengahnya itu gampang. Dan kemudian energi juga itu sama. Pengairan juga itu sama. Jadi ketika energi, kita punya suatu energi yang sangat berlimpah, yaitu matahari. Sekarang solar panel, itu efektivitasnya cuma 17%. Kita sudah bisa membuat solar turbin. Jadi si solar panelnya itu menjadi 100%. Jadi dengan solar panel ini ya sekitar 60 kali 40 cm, kita bisa menghidupkan satu rumah, TV hidup, kulkas hidup, segala macam itu hidup. Nah itu sudah ada. Tapi itu baru di community dulu. Kita belum keluar. Kita harus bergerak silent. Nah kalau misalnya si silent ini sudah orang-orang jutaan dan ratusan juta orang sudah pakai, itu nggak akan bisa diganggu gugat. Dan itu sudah tidak bisa diserang lagi. Karena kalau misalnya sudah begitu, dia harus menghilangkan ratusan juta orang. Dan mereka itu makmur, saling memakmurkan. Di sana tuh saling memakmurkan. Harmonisasinya itu sudah terjadi. Nah, dalam pengobatan pun begitu. Dalam segi kesehatan, tubuh manusia itu penuh dengan obat. Karena teknologi yang sebenar-benarnya canggih itu adalah teknologi alam. Alam itu benar-benar canggih. Ya contohnya ini air kan. Orang nggak nyangka kalau air ini adalah baterai. Seperti tadi kan langsung bisa langsung menyalakan itu kan tadi lampu LED itu. Ini yang terlihat sederhana. Sebetulnya disinilah kita itu suka tidak pernah aware pada kesederhanaan. Padahal semakin sederhana sebuah teknologi, itu adalah kecanggihan dari teknologi itu sendiri. Ya contohnya di Gunung Padang, batuan. Kita melihat itu hanya batu. Orang melihat itu sederhana, itu cuma batu biasa. Tapi ketika kita ukur, ternyata itu semua mengandung listrik. Ketika kena air, listriknya itu meningkat. Saya sudah ukur itu di sana. Dan saya sudah coba nyalakan itu pakai LED juga dan nyala LED. Orang-orang nggak tahu, penelitiannya nggak sampai sejauh itu. Tapi lihat, sederhana kan? Itu seperti batu biasa ya. Kita kasih seng dan tembaga, tempelkan saja seng dan tembaga di sana, basahi saja dengan air sedikit, dan coba ukur. Itu di atas 1,5 volt rata-rata. Dan ampernya besar. Kalau voltase mah bisa saja tinggi. Kalau voltase nggak ada ampere mah percuma dong. Ada voltase nggak ada watt, itu sama seperti itu. Nah, di sana ampernya itu sangat besar. Bahkan sebetulnya satu Gunung Padang itu bisa menghidupi satu kecamatan. Nah, inilah teknologi yang terlupakan dan inilah teknologi yang dihilangkan dan tidak diajarkan pada orang-orang pada masa kini. Sangat tahu, tanya aja ke government soal saya. Sangat tahu. Tapi kenapa ini tidak berlanjut? Karena banyak kepentingan lah, tahu sendiri ya. Ya inilah. Tapi kita tidak akan mempermasalahkan itu. Kita harus bergerak sendiri. Harus bergerak dan bisa mandiri. Kemandirian inilah yang penting. Karena bukan apa-apa. Ketika kita sudah mulai menggantungkan kepada yang namanya government, itu kita nanti akan banyak keluhan. Mengeluh saja bisanya itu. Pemerintah nggak bantu, pemerintah begini, begitu. Itu nggak akan selesai. Sebaiknya kita tidak perlu mengeluh. Sudah, selesai. Kita selesaikan. Urusan dengan ini sudah selesai. Kita akan bergerak sendiri. Kita akan perkuat yang namanya grassroots, yang namanya rakyat. Kita akan perkuat. Kita akan buat mereka itu mandiri. Dan di sanalah rakyat harus punya bargaining, harus punya daya tawar. Sekarang rakyat tidak punya daya tawar loh. Digini-giniin pasrah, digitu-gituin cuma bisa mengeluh. Tapi lihat nanti. Rakyat akan menjadi kuat. Generasi kita dulu yang harus dirubah dong. Generasi kita juga itu banyak yang masih belum bisa berubah kok. Ya kan? Nah, jadi mereka tuh masih merasa superior, mereka masih merasa ini, merasa itu, bahkan merasa menjadi Tuhan, merasa tahu yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk sekitarnya dan sebagainya. Inilah yang harus kita rubah dengan contoh.
Jadi kita bikin saja contoh dulu. Bikin saja demonstration plot lah. Ini contoh kemandirian. Ini contoh desa mandiri. Tapi memang ini ada cerita ya. Itu pernah bikin Lemurian Village namanya itu. Di sana di daerah Hamerang, di daerah Megamendung. Apa yang terjadi di sana? Di sana sudah free energy, perkebunan sudah organik dan sebagainya. Langsung tiba-tiba muncul isu bahwa ini adalah kerjasama dengan Cina. Desa-desa sebelah langsung nyerang dong. Semua alat-alat dijarah di sana. Saya lagi nggak ada di sana waktu itu. Makanya kita harus membuat sesuatu itu jangan dulu gembar-gembor deh. Tahu-tahu gede aja gitu. Tahu-tahu besar aja. Jadi kita akan memperlihatkan itu dengan contoh. Kita harus berubah tuh ya pertama tadi dari diri sendiri, dari generasi kita sendiri. Ya kadang-kadang generasi-generasi saya nih ya yang udah kepala 5 ini udah di atas kepala 5. Nah ini mereka ini yang harus bisa merubah mindset mereka juga. Sekarang rata-rata mereka yang sudah ini, yang generasi-generasi yang sudah pada sepuh-sepuh ini, rata-rata gaptek kan? Ya rata-rata gaptek. Nah ini harus kita kenalkan dulu. Nah tapi yang penting kita rubah diri kita, lalu kita memberi contoh untuk mereka. Ini loh yang sudah kita bangun ini loh. Ini loh yang sudah jadi. Ini contoh yang nanti akan merubah masa depan untuk anak cucu kita. Nanti mereka yang akan menjadi generasi-generasi yang menjadi hebat. Yang akan berubah, yang akan mengindonesiakan Indonesia. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.